السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab ringkasan sirah Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala, dan kita masih pada Bai'atul Aqabah, bahwa dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menakdirkan adanya beberapa orang, atau tepatnya 6 orang yang datang bertemu dengan Rasulullah SAW dari Madinah, dari kaum Ansar. Dan kemudian Rasulullah SAW menawarkan dakwah tauhid ini dan mengenalkan dirinya sebagai Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka subhanallah, bertepatan orang-orang tersebut sudah mendengarnya dari kalangan Yahudi, mendengar dari Yahudi sifat-sifatnya, nama-namanya, ciri-cirinya. Maka mereka berkata satu dengan lainnya, ini yang diberitakan oleh kawan kita Yahudi, kita dului mereka. Maka ikhwan fillah a'azzakumullah, 6 orang tadi kemudian menerima dakwah Rasulullah SAW, dan kemudian bertemu kembali atau berjanji untuk bertemu kembali di tahun berikutnya, pada musim haji berikutnya. Qala rahimahullah, berkata Ibnu Hisham rahimahullah, hatta idza kana al-'amil muqbil wafal mausim min al-ansari 12 rajulan. Hingga ketika datang musim berikutnya dari musim-musim haji, datanglah dari Ansar 12 orang. Falaquhu bil aqabah, bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di Bukit Aqabah. Dan ini berarti Aqabah yang pertama. Fabay'uhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bai'atan nisa. Maka Rasulullah pun membaiat mereka dengan bai'atun nisa. Bai'atun nisa yang mananya baiat perempuan, karena di dalamnya tidak ada perang dan belum ada perintah untuk berperang, sehingga dijuluki dengan bai'atun nisa, yaitu yang disinggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Qur'an ketika Allah berfirman, ya ayuhan nabi idza ja'akal mu'minatu yubayyi'naka ala an la yushrikna billah syai'an wa la yasriqna ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. Kata Allah kepada nabinya, wahai Nabi, jika datang kepada engkau wanita-wanita beriman yang ingin berbaiat kepadamu, maka baiatlah mereka untuk tidak berbuat syirik, untuk tidak mencuri, untuk tidak berzina, untuk tidak membunuh anak-anak mereka, dan untuk tidak melakukan kedustaan, dan jangan pula melakukan kemaksiatan dengan tangan dan kaki mereka, dan jangan menentang engkau dalam kebaikan. Maka baiatlah mereka dan mintakan ampun untuk mereka. Ini namanya bai'atun nisa. Karena Allah katakan kalau datang para wanita, datang
berbaiat kepadamu, maka baiatlah dengan ini. Baiatul Aqabah yang pertama isinya seperti Baiatun Nisa. Waktu itu orang-orangnya adalah As'ad ibn Zurarah, wa Rafi' ibn Malik, wa Ubadah ibn Samit, dan Abul Haytham ibn Tayhan radhiyallahu ta'ala anhum. Ubadah ibn Samit menceritakan tentang dirinya. Kuntu fi man hadar al-Aqabah. Aku termasuk yang hadir di Aqabah ketika itu. Wa kunna 12 rajulan, dan kami waktu itu 12 orang. Kami berbaiat kepada Rasulullah SAW dengan baiatun nisa, yaitu sebelum diwajibkannya berperang, agar kami tidak berbuat syirik, agar kami tidak mencuri, agar kami tidak berzina, agar kami tidak membunuh anak-anak kami, agar kami tidak mendatangkan kedustaan, dan agar kami tidak bermaksiat dan tidak menentang engkau dalam kebaikan. Fa in wafaitum falakumul jannah. Kata Nabi, kalau kalian tepati baiat itu, maka bagi kalian surga. Wa in abaitum wa in asaitum, kalau kalian menyelisihinya, fa in ghasyitum, kalau kalian menyalahi baiat tersebut, fa amrukum ila Allah, maka urusan kalian dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. In syaa 'adzaba wa in syaa ghafar. Kalau Allah kehendaki, Allah azab dia, dan kalau Allah kehendaki, Allah ampuni dia. Berkata Ibnu Ishaq, falamman sarafa anhu al-qaum ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ma'ahum Mus'ab ibn Umair. Setelah selesai dan mereka ingin kembali ke Madinah, maka Rasulullah SAW mengutus bersama mereka Mus'ab ibn Umair ibn Hashim ibn Abdi Manaf radhiyallahu ta'ala anhu. Diutus untuk mengajarkan kepada mereka Al-Quran, untuk membacakan pada mereka Al-Quran, dan untuk mengimami mereka. Fakana yusamma al-muqri' bil Madinah. Maka Mus'ab ibn Umair dijuluki dengan Muqri' Madinah, membaca atau pembaca Quran Madinah, atau dikenal juga dengan duta Islam pertama kali ke Madinah. Kana yusalli bihim, dan termasuk beliau mengimami mereka, karena di kalangan Aus dan Khazraj ada sesuatu. Mereka baru berdamai saat itu, sehingga kalau Khazraj diimami oleh Aus agak merasa demikian-demikian. Demikian pula sebaiknya kalau Aus diimami oleh orang Khazraj juga kurang tentram, kurang terima. Maka yang imami bukan dari Aus, bukan dari Khazraj, tetapi langsung diimami oleh mukri'nya sendiri yang diutus oleh Rasulullah SAW, yaitu Mus'ab ibn Umair radhiyallahu ta'ala anhu. Thumma inna Mus'ab ibn Umair raja'a ila Makkah. Kemudian setelah berapa lama, Mus'ab ibn Umair kembali ke Mekah. Wa kharaja man kharaja minal ansari minal muslimin ila al-mausim. Dan keluarlah sebagaimana biasanya setiap tahun orang-orang Madinah setiap musim haji datang ke Mekah. Ma hujjaji qaumihim min ahli syirik. Mereka berangkat bersama-sama dengan para hujjaj musyrikin dari Madinah. Jadi yang muslimin dan musyrikin berangkat bareng, berangkat bersama-sama, dan mereka tidak saling kenal dan tidak saling tahu siapa saja yang sudah masuk Islam dan siapa yang belum. Maka mereka rombongannya rombongan Aus atau rombongan Khazraj, begitu saja, rombongan Madinah. Ikhwan ibn a'azakumullah, hatta qadimu Makkah, sampai mereka di Mekah. Fawa'adu Rasulullah SAW al-Aqabah, maka Rasulullah SAW pun menjanjikan untuk bertemu di Aqabah. Berarti ini adalah Aqabah yang kedua kali, atau Bai'atul Aqabah yang kedua. Min awsati ayyamit tasyriq, janji untuk bertemu di Aqabah di hari-hari tasyrik 11, 12, dan 13 Hijriah. Dinamakan hari tasyrik
Karena mereka yusyarriquna luhumahum 'ala syams. Karena mereka biasa menjemur daging-daging mereka di matahari di hari-hari itu. Karena banyak orang yang menyembelih kurban dan daging berlimpah, sehingga mereka mengawetkannya dengan dijemur, ditasyrik di bawah matahari. Belum ada kulkas waktu itu, sehingga mereka mengawetkannya dengan dikeringkan. Sehingga hari-hari tersebut dijuluki dengan hari-hari tasyrik. Hina aradallahu bihim ma arada min karamatihi wa nasr li nabiyhi wa i'zaz al-islam wa ahli. Ketika Allah berkehendak untuk memuliakan Rasulullah SAW dan memenangkan beliau, Allah ingin memberikan kepada nabinya pertolongan dan mengangkatnya dan mengangkat kaum muslimin, maka terjadilah Bai'atul Aqabah. Ikhwan fillah a'azakumullah, karena kaitannya sangat erat. Disinilah mulai beranjak naik Islam di Jaziratul Arab. Awalnya dimusuhi, dicaci maki, dikucilkan, sampai datang kaum Aus dan Khazraj dan berbaiat untuk membela Rasulullah SAW seperti membela anak-anak mereka sendiri, seperti membela istri-istri mereka sendiri. Ka'ab bin Malik yang ikut rombongan waktu itu menceritakan, radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, kharajna fi hujjaji qaumina. Kami keluar bersama rombongan haji dari kaum kami yang masih musyrikin. Waqad sabaina wa fuqihna, sedangkan kami sesungguhnya sudah keluar dari agama mereka dan kami sudah faqih, sudah diajarkan oleh Nabi SAW tauhid dan salat. Wa ma'ana al-Barra ibn Ma'rur, bersama kami ada tokoh kami yang bernama Barra ibn Ma'rur, sayyiduna wa kabiruna, tokoh besar kami, pemimpin kami. Falamma wajjahna li safarina wa kharajna minal Madinah qala al-Barra lana. Ketika di perjalanan menuju Mekah dari Madinah, sudah mulai keluar dari Madinah, Barra ibn Ma'rur berkata, qad ra'aitu ra'yan wallahi ma adri atwafiqunani alaihi am la. Aku punya ide, punya pendapat, dan saya tidak tahu apakah kalian setuju atau tidak setuju. Qulna ma dzak, apa itu? Dijawab, ra'aitu alla ad'a hadhihi al-bunya minni dhahr. Aku punya keinginan untuk tidak membelakangi Ka'bah. Bukankah Ka'bah juga tempat yang suci? Kalau kita salat menghadap ke Syam, kita membelakangi Ka'bah. Aku nggak ingin membelakangi Ka'bah. Bagaimana pendapat kalian? Aku ingin salat menghadap Ka'bah. Faqulna, maka kami katakan, kata Ka'ab bin Malik, demi Allah, kami mendapatkan dari Nabi kami seperti itu, yaitu menghadap ke Syam. Kami salat diajarkan menghadap ke Syam, wa man nuridu an nukhalifahu, dan kami enggak ingin menyelisihinya. Maka Barra ibn Ma'rur salat menghadap Ka'bah, sedangkan rombongannya salat menghadap Baitul Maqdis. Ikhwan ibn a'azakullah, fakunna idha hadratis salah sallaina ila Syam. Setiap datang waktu salat, kami salat menghadap ke Syam, sedangkan dia menghadap ke Ka'bah. Hatta qadimna Makkah, sampai datang ke Makkah. Wa kunna ibna alaihi ma sana, sedangkan kami merasa ada kejanggalan pada Barra ibn Ma'rur. Bolehkah seperti dia ini salat menghadap kiblat padahal belum diperintahkan menghadap Ka'bah, belum turun wahyu untuk menghadap ke Ka'bah? Maka mereka pun mencari Rasulullah SAW. Demikian pula Barra ibn Ma'rur merasa ketika diselisihi oleh kaumnya semuanya, padahal dia tokoh yang biasanya pengikutnya, kabilahnya, sukunya selalu taat. Apa yang dikatakan oleh pimpinannya, mereka ikut. Kali ini pimpinannya nggak mau ikut. Apa pimpinannya yang memerintahkan, mereka nggak mau ikut.
Maka dia pun merasa bimbang, apakah pendapat saya ini benar? Sampai kemudian setibanya di Makkah, mereka pun mencari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Barra ibn Ma'rur menyatakan, sungguh aku gelisah. Sejak kalian menyelisihi aku gelisah. Jangan-jangan aku salah. Kita cari Rasulullah SAW. Fakharajna nas'aluhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kami pun mencari Rasulullah SAW, sedangkan sebagian kami yang saat itu ikut belum pernah melihat wajah Rasulullah SAW. Pertama ke 6 orang, kemudian kembali, kemudian mengajak yang lainnya, balik 12 orang. Tidak semuanya pernah melihat wajah Rasulullah SAW. Dan kebetulan waktu itu yang mencari Rasulullah adalah orang-orang yang tidak tahu wajah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka mereka datang ke Mekah dan mereka bertanya-tanya, apakah kalian tahu di mana Rasulullah? Maka yang ditanya balik bertanya, hal ta'rifanihi? Apakah kamu berdua tahu siapa itu Rasulullah? Qulna la, aku tidak pernah tahu. Qala fa hal ta'rifanil Abbas? Apakah engkau tahu Abbas Ibn Abdul Muttalib? Mereka berdua menjawab, nah, aku tahu kalau Abbas. Abbas sering datang ke tempat kami berdagang dan kami kenal dia karena itu tokoh Quraisy. Qala hada ammuh. Abbas itu pamannya Rasul. Maka kamu datang ke Ka'bah, kamu lihat Abbas, maka yang di sebelahnya Abbas mesti dia adalah Rasulullah SAW. Maka mereka pun ke Ka'bah, melihat Abbas sedang duduk. Fadakhalna al-masjid, faidal Abbas jalisun, wa Rasulullah SAW jalisun ma'ahu. Abbas duduk, dan Rasulullah SAW duduk di sebelahnya. Fasallamna wa jalasna ilaihi. Kami pun memberi salam, dan kami duduk di hadapannya. Dan kemudian berkata, ya Rasulullah. Maka Abbas bertanya, hal ta'rif hadain? Kata Rasulullah SAW, apakah kau tahu dua orang ini wahai Abbas? Rasulullah SAW yang tanya kepada Abbas. Kata Abbas, qala, dia adalah tokoh dari Madinah, dari Yathrib. Ini Abbas kenal dengan mereka. Faqala Rasulullah SAW, hal ta'rif hadaini rajulain ya Abul Fadl? Abbas dipanggil dengan julukan kunyah Abul Fadl. Apakah engkau tahu wahai Abul Fadl? Qala na'am, hada Barra ibn Ma'rur. Dia adalah sayyid qaumihi, tokoh kaumnya. Wa hada Ka'ab ibn Malik, dan yang satunya adalah Ka'ab ibn Malik. Wallahi ma ansa qaula Rasulullah SAW asy-syair. Kata Ka'ab ibn Malik melanjutkan ceritanya. Kata Ka'ab, sungguh aku masih ingat. Rasulullah SAW masih bertanya lagi pada Abbas, kenalkah orang ini? Kenal. Dia adalah seorang dari kaumnya, dan yang ini adalah Ka'ab bin Malik. Asy-syair, sang penyair itu. Qultu na'am. Iya. Faqala lahu al-Barra ibn Ma'rur. Maka Barra ibn Ma'rur berkata kepada Rasulullah, inni kharajtu fi safari. Aku keluar dalam safarku dan aku diberi hidayah oleh Allah ke dalam Islam. Dan aku melihat berpandangan, aku tidak mau membelakangi punggungku ke Ka'bah ketika sholat. Maka aku memilih untuk sholat menghadap Ka'bah. Sedangkan kaumku tidak mau mengikuti aku. Mereka tetap untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Ikhwan ibn a'azakumullah, maka Rasulullah SAW berkata, qad kunta ala qiblatin law sabarta. Sesungguhnya engkau itu menepati kiblat kalau saja engkau mau sabar. Artinya kalau engkau mau sabar, nanti juga kiblat akan kembali, akan dipindahkan ke Ka'bah. Dan itu ikhwan ibn a'azakumullah, bukti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nanti akan terjadi perpindahan kiblat. Akan turun ayat, fawallu wujuhakum syatral masjidil haram. Hadapkan wajah-wajah kalian ke Masjidil Haram. Kalau mereka yang di Mekah, sebagaimana Rasulullah SAW sendiri
ketika di Mekah, beliau menghadap ke Syam dalam keadaan Ka'bah di hadapannya. Sehingga dua-duanya menghadap Ka'bah sekaligus menghadap Baitul Maqdis. Bisa, karena Ka'bah kita bisa menghadap dari sini bisa. Maka kalau Baitul Maqdis di sana, beliau salat di sini, menghadap Ka'bah dan sekaligus ke Baitul Maqdis. Satu garis. Tetapi ketika di perjalanan, Barra ibn Ma'rur tidak bisa melakukannya. Kalau aku ke Baitul Maqdis berarti membelakangi Ka'bah. Dan aku tidak rela. Kata Nabi, kalau engkau sabar, niscaya itu akan jadi kiblatnya kaum muslimin. Tapi sabar, ikuti sekarang apa yang diperintahkan. Maka Barra ibn Ma'rur menerima untuk kembali salat menghadap ke Baitul Maqdis atau ke Syam. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Qala faraja'al Barra ila qiblati Rasulillah. Maka Barra pun kembali menghadap kiblat Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu menghadap ke Syam di awal-awal dakwah beliau. Thumma kharajna ila al-hajj. Maka kami pun keluar untuk melaksanakan haji. Wa wa'adna Rasulullah SAW al-Aqabah, dan kami sudah berjanji untuk bertemu dengan Rasulullah SAW di Aqabah, di tengah-tengah hari tasyrik. Kalau 11, 12, 13 berarti tengah-tengahnya. Falamma farigna minal hajji wa kanatil lailah allati wa'adna Rasulullah, maka setelah kami menunaikan haji dan kami sudah datang pada waktu yang dijanjikan, maka kami pun berangkat menuju Aqabah. Wa ma'ana Abdullah ibn Amr ibn Haram Abu Jabir. Bersama kami ada seorang yang bernama Abdullah ibn Amr ibn Haram yang kunyahnya Abu Jabir. Sayyid min sadatina. Dia adalah tokoh dari tokoh-tokoh kami. Wa syarifun min asyrafina. Orang mulia dari orang mulia kami. Wa kunna naktum man ma'ana min qawmina. Tinggalnya bersama seluruh suku-suku Aus. Demikian pula Khazraj tinggal bersama suku-suku Khazraj, bercampur muslimin dengan musyrikin. Dan setiap suku memiliki pemimpin, memiliki tokoh. Tokohnya tersebut tidak tahu menau. Kalau di bawah pimpinannya atau di dalam kaumnya ada orang-orang yang sudah masuk Islam dan ada janji dengan Rasulullah SAW, dia tidak tahu. Wa kunna naktum man ma'ana min qaumina, karena kami menyembunyikan berita kami dari kaum kami sendiri, dari kalangan musyrikin. Fakallamna wa qulna lahu ya Aba Jabir. Kecuali satu orang yang mulia ini, tokohnya diajak ke dalam Islam. Ya Aba Jabir, sesungguhnya engkau adalah tokoh kami, pembesar kami. Engkau adalah orang mulia kami, maka kami sangat ingin engkau mendapatkan apa yang kami dapatkan dari hidayah. Dan kami sangat ingin agar engkau tidak menjadi kayu bakar api neraka. Kemudian diajak ke dalam Islam. Beliau mendengar. Sampai kemudian wa akhbarnahu bi mi'adir rasul. Sampai kemudian dia mau menerima Islam. Dan kemudian dikabarkan bahwa kami punya janji untuk bertemu dengan beliau malam ini juga di Aqabah. Faslama wa syahida ma'ana al-Aqabah. Maka beliau masuk Islam saat itu, dan saat itu juga beliau berangkat ke Aqabah bersama kaum muslimin, dan beliau termasuk yang dipimpin atau dipilih oleh Nabi sebagai pemimpin. Pemimpin-pemimpin yang dipilih dari sekian orang ini adalah, barakallahu fikum, dijuluki dengan naqib, jamaknya nuqaba. Fanimna tilkal lailah, maka malam itu kami tidur seperti biasa, sehingga kaum musyrikin pun tidak tahu menau apa yang akan terjadi malam itu. Mereka semua tidur. Hatta idza madha thulutsal lail, sampai ketika 2/3 malam
Dan di sepertiga malam terakhir kami keluar. Kami bangun, kami keluar dari kemah-kemah kami, dan kami berjalan bersungut-sungut tasallulal qata mustakhfin, dengan sembunyi-sembunyi. Hatta ijtama'na fi syi'bi 'inda al-'Aqabah, hingga kami bertemu dengan beliau di Aqabah. Kami jumlahnya Aqabah yang kedua 73 rajulan, 73 orang. Bayatul Aqabah yang pertama 12 orang. Bayatul Aqabah yang kedua 72 orang atau 73 orang. Wa ma'ana imra'atan, dan ada 2 orang wanita bersama kami yang bernama Nusaybah binti Ka'ab dan Asma binti Amr ibni Adi. Fajtama'na fi Syi'b, maka kami pun berkumpul di Syi'b. Syi'b itu celah antara bukit dengan bukit, sehingga aman dari kanan, aman dari kiri, dan pintu masuknya dijaga. Biasa mereka menjadikan Syi'b sebagai tempat tinggal atau tempat satu suku atau satu kabilah. Qala fajtama'na fi Syi'b nantadir Rasulullah, maka kami pun berkumpul di Syi'b menunggu Rasulullah SAW, sampai kemudian datanglah Rasulullah SAW bersama pamannya Abbas ibn Abdul Muttalib. Wa huwa yawma idzin ala dini qaumihi, padahal Abbas masih di agama kaumnya, masih musyrik ketika itu, belum masuk Islam. Illa annahu ahabba an yahdura amra ibni akhi, hanya saja dia mengkhawatirkan anak ponakannya, mengkhawatirkannya sehingga dia ingin hadir. Aku ingin hadir, aku ingin melihat. Ikhwan fillah azakumullah. Dan demikianlah yang namanya orang satu suku, apalagi ketika itu sudah didengar pepatah yang mereka semua sama-sama memegangnya. Tolong saudaramu satu suku, benar ataupun salah. Tolong saudaramu satu suku, benar ataupun salah. Maka Abbas menyatakan, aku itu khawatir mereka mengkhianati Rasulullah, khawatir mereka berbuat sesuatu terhadap Rasulullah SAW. Maka Abbas datang. Qala falamma jalasa kana awwalu mutakallimin al-Abbas. Ketika sudah bertemu, yang pertama bicara justru Abbas ibn Abdul Muttalib. Qala ya ma'syar al-Khazraj, wahai suku Khazraj. Wa kana al-Arab tusamma hadzal hayy min al-Ansar Khazraj. Orang-orang Arab biasa menamakan orang-orang dari Madinah, kalangan Arabnya semuanya Khazraj. Ausnya disebut Khazraj, Khazrajnya juga tentunya disebut Khazraj. Artinya Aus jarang disebut-sebut. Ya ma'syar al-Khazraj. Qala al-Khazraj khurujan wa Ausan, inna Muhammadan minna haitsu alimtum. Sesungguhnya Muhammad ini dari kami, dari suku kami, sebagaimana kalian ketahui. Kami menjaganya, kami melindunginya, dan kami memuliakannya. Maka dikatakan mimman huwa ala misli ra'ina fi fahuwa fi izzin min qaumih, maka dia mulia di tengah kaumnya, wa man'ah, dan terjaga. Wa innahu qad aba illa hiyaz ilaikum, dan sekarang ponakanku ini menolak untuk bersama kami dan memilih bergabung bersama kalian, ikut bersama kalian. Maka kalau kalian bisa melindunginya, membelanya seperti kami melindunginya, seperti kami membelanya, maka lindungilah dia, maka belalah dia. Tetapi kalau tidak bisa dan kalian tidak mampu, tinggalkan dia sekarang juga. Wa in kuntum tarawna annakum muslimuhu, kalau kalian ingin menyerahkan dia pada musuh, atau kalian ingin meninggalkannya, maka tinggalkan dia sekarang, karena dia masih dalam keadaan mulia di tengah kaumnya, masih terjaga di tengah kaumnya. Kaum Khazraj tentunya mungkin bertanya-tanya dalam hati mereka, kalau memang dilindungi, dijaga di tengah kaumnya, nggak mungkin akan inhiyaz, bergabung dengan kaum lain, bahkan menawarkan ada kaum yang mau membelanya, mau melindunginya. Iya, kemarin di zaman Abu Talib masih hidup, mungkin kita jawab iya, ada perlindungan dari Abu Talib.
tapi setelah tidak ada Abu Talib, mereka semakin berani melecehkannya, menghinakannya, memusuhinya, dan seterusnya. Ikhwan fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata kaum Khazraj dan kaum Aus, qad sami'na ma qult, kami sudah dengar apa yang kamu ucapkan. Maka sekarang engkau ya Rasulullah bicaralah. Ini engkau sudah selesai kan? Kami sudah dengar. Sekarang engkau ya Rasulullah berbicaralah. Maka Rasulullah pun berbicara dan menasihati mereka dengan ayat-ayat Al-Quran, membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengajak mereka untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mengajak mereka untuk berpegang dengan Islam dan istiqamah di atas keislaman, dan kemudian berbaiat, mengajak mereka untuk berbaiat dengan baiat yang lebih dari baiat yang kemarin. Kalau kemarin baiatun nisa di baiatul aqabah yang pertama, baiatul aqabah yang kedua, Rasulullah katakan, antamna'uni ma tamna'una minhu nisa'akum wa abna'akum. Hendaklah kalian berbaiat, bersumpah untuk membela aku seperti kalian membela istri dan anak-anak kalian, melindungi aku seperti kalian melindungi istri dan anak-anak kalian. Maka yang pertama berbaiat adalah Barra ibn Ma'rur, tokoh mereka radhiyallahu ta'ala anhu. Naam ya Rasulullah, walladzi ba'atsaka bil haqqi nabiyyan, sungguh demi Allah yang telah mengutus engkau sebagai nabi, lanamna'annaka mimma namma' minhu uzuruna. Naam ya Rasulullah, kami bersumpah dengan nama Allah yang telah mengutus engkau sebagai nabi, kami akan jaga engkau, kami akan bela engkau sebagaimana kami menjaga keluarga kami. Disebut dengan uzur. Uzur dari kata izar, yang dijuluki dengan izar, sarung-sarung kami. Fabaya'na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fanahnu wallahi abna'ul hurub. Maka kami berbaiat, dan kami demi Allah adalah kaum yang biasa perang, kata mereka. Wa ahlul halqah, kami adalah kaum yang memiliki senjata dan biasa memainkan senjata. Warithnaha kabiran an kabir, kami mewarisi dari tokoh kami, dari nenek moyang kami. Fa'taradal qaul al-Barra yukallim Rasulullah SAW. Kemudian pembicaraan di stop oleh Al-Barra untuk berkata, ya Rasulullah, apakah kalau kami melindungi engkau sampai kemudian Allah menangkan, Allah angkat, Allah jadikan agama ini jaya, apakah engkau akan kembali ke Madinah? Apakah engkau akan meninggalkan kami dan kembali ke Madinah, ke negeri kamu, ke kaum kamu? Fatabassama Rasulullah. Rasulullah tersenyum dan kemudian menjawab, balid damid dam wal hadamul hadam, ana minkum wa antum minni. Tidak, darah dengan darah, kebinasaan dengan kebinasaan. Siapa yang memusuhi kalian berarti memusuhi aku. Siapa yang memusuhi aku berarti memusuhi kalian. Aku dari kalian, kalian dari aku. Uharib man harabtum, aku perangi siapa yang memerangi kalian, dan aku akan berdamai dengan siapa yang berdamai dengan kalian. Ketegasan dari Rasulullah SAW bahwa beliau tidak akan kembali. Itulah sebabnya barakallahu fikum, setelah Fathu Mekah, Mekah sudah aman, sudah dibuka kota Mekah, Rasulullah SAW tetap kembali ke kaum Ansar, tetap kembali ke Madinah, tidak kembali ke Mekah. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.